Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Sekarang kita masuk ke bab ke-39. Babu hal yaqulul maula inni min bani fulanin. Hadza bab diterangkan tentang hal yaqulul maula, hal yaqulu ana toh oleh ngomong sapa al maula, mantan budak yang dimerdekakan, innistune ingsun iku min bani fulanin, saking bani fulanin, saking keturunane fulan. Jadi bolehkah seorang budak itu menasabkan dirinya dengan keluarga yang memerdekakannya? Itu. Ini nanti ada dua hadis yang sedikit berbeda. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana ceritakan naing kita sapa Musa ibnu Ismail, Musa bin Ismail. Qala ngendika sapa Musa bin Ismail, haddatsana ceritakan naing kita sapa Abdul Wahid ibnu Ziyad, Abdul Wahid ibnu Ziyad. Qala ngendika sapa Abdul Wahid bin Ziyad, haddatsana ceritakan kita sapa Wa'il Ibnu Dawud Al-Laythi, Wa'il bin Dawud Al-Laythi. Qala ngendika sapa Wa'il, haddatsan ceritakan kita sapa Abdurrahman bin Habib, Abdurrahman bin Habib. Qala ngendika sapa Abdurrahman, qala ngendika li tumate ingsun sapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Mimman angka, mimman saking ngendine wong anta utawi sira, kultu matur sapa ingsun. Mim bani Tamimim, saking anak keturunan Tamim. Qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, min anfusihim aw min mawalihim, min angsim ana ta sira kabeh iku setengah saking keluargane Tamim, aw min mawalihim utawa setengah saking budak kang dimerdekakan oleh Bani Tamim. Kultu maka matur sapa ingsun min mawalihim, saking pira-pira budak yang dimerdekakan oleh Bani Tamim. Qala maka nalika sapa Ibnu Umar, fahalla kulta mim mawalihim idzan, fahalla kenapa ora kulta ngucap sira mim mawalihim sange pira-pira budak yang dimerdekakan oleh Bani Tamim idzan nek kaya mengkono. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka seseorang itu tidak diperkenankan ya dalam konteks hadis ini oleh Ibnu Umar untuk menasabkan dirinya bahwa dia adalah keluarga dari satu klan, dari satu dari satu anak keturunan kan itu. Manakala dia dimerdekakan itu kan itu. Walaupun semestinya pembahasan terkait dengan ini sudah tidak begitu menarik. Kenapa tidak begitu menarik? Karena sekarang ini sejauh yang saya tahu perbudakan sudah tidak ada kan itu, sudah tidak ada. Hanya biasanya kalau kita menggunakan konteks yang lain itu terkait dengan anak angkat ya, konteksnya lain. Tapi ini juga penting untuk kita pahami. Seorang keluarga yang mengangkat anak itu tidak boleh menasabkan anak itu kepada keluarga itu, tidak boleh. Jadi tidak boleh seseorang itu menyembunyikan garis keturunan yang sebenarnya, tidak boleh. Apalagi kalau sampai akhirnya didaftarkan di pengadilan sehingga aktanya menjadi anak itu, anaknya keluarga yang mengangkat itu kan itu. Memang kalau menggunakan hukum positif, seseorang yang diangkat itu punya hak waris manakala dia diangkat secara resmi melalui pengadilan. Tetapi Islam mengajarkan tidak seperti itu caranya. Jadi tetap tidak boleh orang itu menyembunyikan garis keturunan yang senyatanya kan itu. Jadi tetapi kalau terkait dengan yang hadis ini tidak menjelaskan itu. Hadis ini menjelaskan terkait dengan orang yang dimerdekakan oleh satu keluarga itu boleh nggak menasabkan dirinya kepada keluarga itu. Ibnu Umar tidak menghendaki itu. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babu maulal qaumi min anfusihim. Bab ini menjelaskan tentang
orang yang dimerdekakan oleh satu kaum iku min anfusihim, setengah sange keluargane kaum, setengah sange dirinya kaum itu. Haddatsana Amr bin Khalid, haddatsan ceritane kita sebab Amr bin Khalid. Qala kita sebab Amr, haddatsana Zuhair, haddatsan ceritane kita sebab Zuhair. Qala kita sebab Zuhair, haddatsan ceritane kita sebab Abdullah bin Uthman. Qala kita sebab Abdullah bin Uthman akhbarani ngabarine ingsun sapa Ismail bin Ubaid an abihi saking bapak Ismail rupane Ubaid an Rifa'ah ibni Rafi sang Rifa'ah bin Rafi. Rifa'ah ini nama laki-laki ya itu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah li Umar radhiyallahu anhu mari Umar radhiyallahu anhu. Napa pengendikane Rasulullah kepada Umar? Ijma' li qaumaka, ijma' mugi-mugi ngumpulna sira li untukku qaumaka ing kaummu. Wahai Umar, kumpulkanlah kaummu untuk menghadapku. Ya, ngoten barangkali kalau bahasa yang penak ngoten. Fa jama'a mongko ngumpulaken sapa Umar hum ing kaumahu ing kaum Umar. Falamma hadaru mongko nulkan padha hadir sapa kaumnya Umar itu baban Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pintunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhala maqduli mlebu sapa alaihi ngatasi Rasulullah sapa Umar. Faqala maqduli matur sapa Umar, qad jama'tu laka qaumi, qad jama'tu teman-teman ngumpulaken ingsun laka supados menghadap panjenengan kaumi ing kaum ingsun. Wahai Rasulullah, telah saya kumpulkan kaumku untuk menghadapmu. Mereka telah siap di depan pintu. Fasami'a mongko nuli krungu dzalika ing mengkono informasi itu di mana Umar bin Khattab mengumpulkan kaumnya untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Ansar wa Ansar faqalu mongko padha ngucap sapa Ansar itu qad nazala fi Quraisyil wahyu, qad nazala teman-teman turun fil Quraisyin ing dalam ceritane wong Quraisy apa al wahyu wahyu. Faja'a mongko diteko sapa al mustami'u wong kang padha krungu cerita itu, krungu kabar kalau orang-orang kaumnya Umar itu menghadap Rasulullah itu. Wa nadhiru kang hadir maing barang yuqalu kanthi ucapaken lahum tetap kedue kaum Umar. Fa kharaja, setelah itu orang-orang itu pada datang untuk menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu menghadap. Fa kharaja mongko nuli miyos, mongko nuli metu, mongko nuli keluar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mongko nuli jumeneng sapa jeneng Nabi baina adhhurihim ana ing ngarepe kaum Umar. Faqala maka nuli ngendika saben Kanjeng Nabi hal fikum min ghairikum, hal fikum ana ta fikum ing dalam sira kabeh min ghairikum sange saliyane sira kabeh. Apakah di antara kamu sekalian itu ada yang tidak dari kaumnya Umar, tidak dari keturunannya Umar kan itu? Ada enggak ini? Orang-orang yang datang di sini itu yang tidak termasuk keluarga Umar. Qalu maka jawab na'am nggih ya Rasulullah, fina halifuna. Fina itu tetap yang dalam kita termasuk kita sapa halifuna, orang-orang yang menjadi sekutu kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Sekutu itu ya orang yang membangun ikatan kerjasama kan itu sekutu. Wa benu ukhtina lan anak lanange saudara kita, wa mawalina lan juga orang-orang yang kami merdekakan. Wahai Rasulullah, yang datang ini tidak seluruhnya keluarga Umar, ada juga ini yang sekutu-sekutunya Umar, orang yang sekian lama bekerja sama keluarganya Umar. Ada lagi siapa? Anak-anak saudaranya Umar. Siapa lagi? Yang terakhir adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh keluarga Umar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dulu ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam napa ngendikane halifuna minna, halifuna utawi sekutu kita iku minna termasuk keluarga kita. Oh, ini kan indah. Jadi orang-orang yang bekerja sama dengan kita itu sama dengan keluarga kita. Wa banu ukhtina, anak pun tahu anak lanang saudara perempuan kita iku ya minna termasuk kita. Wa maulana lan pira-pira kang dimerdekakan kita iku ya minna termasuk kita. Wa antum tasira kabeh iku tasmauna padha midhangetan sira kabeh inna auliyai minkum muttaqun. Inna auliyai teman-teman setune pira-pira kekasih ingsun minkum sing sira kabeh iku al muttaquna, pira-pira kang padha takwa. Ketahuilah saudara sekalian yang hadir bahwa sesungguhnya orang yang menjadi kekasihku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak peduli tadi, tidak mempedulikan
Apakah dia keturunan langsung ataukah dia ternyata hanya orang yang diajak bekerja sama atau saudara anak laki-laki saudara perempuannya atau orang-orang dimerdekakan. Sepanjang dia orang yang bertakwa, maka dia menjadi kekasih Rasulullah. Fa in kuntum maka yen ta ada sira kabeh ulaika yang mungkon sira kabeh fadaka ing mungkon mutakun. Jadi kalau saudara kamu sekalian tahu bahwa semestinya yang menjadi auliyai kekasihku adalah orang yang bertakwa, wa illa lan yen ta ora fangduru maka padha ningali sira kabeh layati ora padha teka sapa nasu menungsa bil a'mali kelan perbuatan yaumul kiamati kelawan dalam dina kiamat wa ta'tuna lan padha teka sira kabeh bil afqali dengan beban beratnya wa yuradu anhum maka den pengoaken maka den tolehaken angku sing sira kabeh sumanada maka nuli ndonga atau maka nuli undang-undang sapa jeneng Nabi faqala maka nuli ndonga sapa jeneng Nabi ya ayuhan nas wa eling-eling menungsa wa rafa'alan ngangkat yadaihi ing tangan loro ne Kanjeng Nabi yadauhuma ala ruusi Quraisyin yadauhuma kali meletakkan atau kali menunjukkan ala ruusi Quraisyin ing atase pira-pira pembesare ing atase pira-pira pemimpine wong Quraisy. Ayuhan nas wa eling-eling menungso inna Quraisyan setune wong Quraisy iku ahlu amanatin wong kang kena dipercaya wa mambagha bihim manusia bago kang nulayani yang tidak mempercayai soman bihim ing Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda al-a'immatu min Quraisyin ya al-a'immatu min Quraisyin. Jadi pemimpin-pemimpin itu adalah dari keturunan Quraisy kan itu. Loh, kalau begitu Rasul nepotis dong. Rasul itu dari Quraisy dan mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin itu harus datangnya dari Quraisy. Ini semestinya Rasulullah sedang berbicara realita kan itu, realita. Apa realitanya? Klan atau satu suku yang mempunyai satu kekuatan paling besar pada masa Rasulullah itu adalah orang Quraisy kan itu. Orang Quraisy. Sampai dicontohkan seandainya kaum Quraisy itu berbuat salah terhadap klan yang lain, terhadap suku yang lain, maka suku yang lain itu tidak akan mungkin berani menuntut balas. Dan kewibawaan seperti itu dibutuhkan seseorang ketika menjadi pemimpin. Nanti kalau saudara belajar sejarah dan peradaban Islam, saudara akan tahu bahwa khilafah Bani Abbasiyah itu yang betul-betul mempunyai kekuasaan real itu tidak banyak. Hanya di awal-awal saja kan itu. Di awal-awal saja. Pada tahun-tahun berikutnya itu yang berkuasa siapa? Apakah khalifah? Tidak semestinya. Yang berkuasa sultan-sultan kan itu. Sultan-sultan itu sudah mendekati hampir seperti merdeka. Panglima-panglima perang dari Turki biasanya yang punya kekuatan besar. Tetapi kenapa khalifahnya tidak digulingkan? Karena sultan, panglima perang itu tidak dari keturunan suku Quraisy. Sehingga mereka tidak berani untuk menggulingkan kan itu. Orang yang berani menafsirkan bahwa al-a'immatu min Quraisyin itu tidak harus dari keturunan Quraisy, tetapi orang-orang yang mempunyai karakter, orang yang mempunyai kekuatan sebagaimana orang Quraisy. Yang berani menjelaskan seperti itu pertama kalinya adalah Ibnu Khaldun kan itu. Sebelumnya tidak ada yang berani. Jadi khalifah harus Quraisy. Quraisy tidak boleh jadi khalifah kan. Ini kan sama dulu kan. Awal-awal Indonesia itu kan yang namanya presiden harus orang dari Jawa kan gitu. Soekarno dari Jawa, Soeharto dari Jawa. Lah baru ketika B.J. Habibie jadi presiden, maka anggapan seperti itu sudah tidak berjalan. Dulu orang berpendapat yang bisa jadi presiden itu harus dari TNI, tentara, karena punya kekuatan kan itu. Ada yang namanya jiwa korsa, jiwa korsa. Jadi rasa kebersamaan. Ada satu yang tersakiti, maka seluruhnya akan merasa sakit. Itulah jiwa korsa TNI kan itu. Ini kalau kita manfaatkan hal yang positif luar biasa. Tetapi kalau yang negatif kan pernah terjadi kan di beberapa baru minggu kemarin lah kayaknya itu. Ada satu polsek yang dirusak oleh saudara-saudara kita dari TNI disebabkan karena salah satunya itu mengaku kalau habis dipukuli sama polisi.
temannya tidak terima dan akhirnya dirusak polsek itu. Jadi jiwa korsa, jiwa kebersamaan dari TNI itu sangat kuat. Makanya dulu orang berpendapat yang bisa jadi presiden harus TNI kan itu. Agar apa? Agar punya wibawa, agar masyarakatnya tidak macam-macam kan itu. Tidak macam-macam. Hanya saja memang ada sisi negatifnya, yaitu demokrasi akhirnya tidak bisa berjalan kan itu. Pada masa Soeharto itu apalagi berani mengkritik kan itu. Baru rasan-rasan itu akan ketahuan kan itu. Rasa di Soeharto ketahuan, bisa diceduk itu kan itu. Sekarang orang bebas ya gitu. Karena apa seperti itu ya? Kan mestinya Pak Jokowi kan itu. Pak Jokowi tidak dari tentara kan itu. Jadi beliau akhirnya tidak bertangan besi. Jadi saya kembali ke sini bahwa orang Quraisy itu kata Rasulullah ahlul amanah, juga mempunyai satu kekuatan. Qala Zuhair, qala disebut Zuhair, adunnuhu qala al-awathiru kabbahullahu limin khiraihi ya, limin khiraihi. Al-awazir, ini al-awazir jamu asur wa makan awat al-khansh dianu yu'thiru. Qala al-awaziru kabbahullahu ta'ala limin min khiraihi. Qala ngendika sapa al-awazir, orang-orang yang ada di situ itu kabbahullahu akan menutup atau membungkam sapa Allah limin khiraihi karena mereka tidak mengikuti ahlu Quraisy. Sampai yaqulu ngendika dalika yang mengkono ucapan itu salah satu maraten ing tiga kali ucapan. Kita teruskan babu man ala jari yataini aw wahidatan. Bab iki nerangkan tentang man sama wong ala kang ngramut, merawat atau kang didik sapa man jari yataini ing wanita dua aw wahidatan atau satu. Jadi seorang perempuan dua, anak-anak perempuan dua kan itu. Haddatsana Abdullah bin Yazid, haddatsana kita sama Abdullah bin Yazid qala kita sama Abdullah, haddatsana Harmalah, haddatsana kita sama Harmalah Muhammad ibnu Imran, Abu Hafs bin Abu Hafs Atujibi an Abi Ushana kang dadi bapak Ushana al-Ma'afiri an Uqbah bin Amir sang Uqbah bin Amir qala kita sama Uqbah sami'tu bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabare kana iku ana sapa man lau tetep keduwe man apa sapa salatu banatin dua anak perempuan tiga anak perempuan sabar sapa man alaihina ing ngatasi salatu banatin wa qasahunna lan memberikan pakaian sapa man hunna ing salatu banatin min jiddi saking kesungguhane untuk memberikan nafkah seman kunna maka ana sapa tiga anak perempuan itu laut teman dadi napa hijaban dadi hijab dadi aling-aling minan nari saking neraka. Kenapa kok yang diperbincangkan kok anak perempuan tidak hanya anak laki-laki karena memang pada konteks ajaran Islam jadi perempuan itu adalah tidak keluar mencari rizki, itu mencari nafkah, tidak seperti itu. Tugasnya perempuannya di rumah, kalau dalam jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan domestik. Bahkan menurut ajaran Islam itu bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik pun itu tidak menjadi tanggung jawab perempuan kan itu. Makanya saya sering menyampaikan kalau seorang suami itu mempunyai tanggung jawab untuk memberi papan, memberi pangan, memberikan sandang kepada istrinya, itu tidak sekedar hanya dibuatkan rumah, dibelikan baju, diberikan beras, lauk pauk, tidak sekedar seperti itu. Papan, rumah, dan proses membersihkannya itu tanggung jawab suami mestinya. Masak juga sama, masak tanggung jawab suami kan itu. Makanya kalau nanti saudara belajar kitab Uqdul Ijen, andai kata suami saudara itu dari pasar membeli bahan-bahan untuk dimasak kan itu. Begitu sampai di rumah dan saudara tidak mau memasak, itu suami tidak boleh memaksa kan itu. Karena masak itu tanggung jawab suami kan itu. Jadi tugas suami itu tugas istri ngapain? Ya hanya masak kan itu. Masak saja.
Seperti itu aslinya kan itulah. Oleh karenanya para suami itu harus berterima kasih kepada istri-istrinya kan itu, karena para istrinya itu mau melaksanakan apa yang semestinya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi sebaliknya istri itu juga harus berterima kasih kepada suaminya kan itu. Kenapa harus berterima kasih? Karena kewajiban suami terhadap istrinya ketika menafkahi itu dalam sehari cukup dengan makanan pokok seberat 1 mud. 1 mud ya. 1 mud itu kalau diukur sekarang ya 0,675 liter atau kilo 0, jadi kalau dirupiahkan andai kata beras itu harganya 10.000, jadi kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya setiap harinya berapa? Hanya 6.705 rupiah kan itu. Gimana kalau nanti suami saudara memberikan nafkah seperti itu? Gimana saudara? Iya. Nah, kalau suaminya kaya, itu kata ulama-ulama 2 kali lipatnya. Berarti 2 kali lipatnya maksimal 15.000 lah satu hari kan itu. Dan dalam konteks Islam itu tidak seluruh penghasilan suami itu miliknya istri, tidak. Dalam konteks Islam istri itu harus dijatah. Sampai butuhnya 1 bulan berapa. Yang tadi ukurannya tadi kan itu. Seperti itu. Kalau keluarganya ada 5 misalkan, 5 dan suaminya berkecukupan, berarti 5 kali 15. Ya, berapa? 75.000 kan itu, 75.000. Jadi tanggung jawab suami kepada istri itu seringan itu. Istri itu wajib dibelikan pakaian oleh suaminya manakala kapan? Ketika suaminya sedang membeli pakaian. Jadi sama tidak boleh membeli pakaian yang jauh lebih banyak dibanding pakaian suaminya. Dan kalau ternyata istri-istri itu mendapatkan hak yang jauh lebih besar dibanding itu, maka tentu harus berterima kasih kepada suami. Jadi suami bersyukur punya istri gara-gara istrinya mau mengerjakan sekian banyak tugas yang mesti jadi tanggung jawab suami. Tetapi istri juga harus bersyukur karena apa? Diberi nafkah yang jauh lebih besar dibanding yang seharusnya. Jadi kalau suami istri yang sama-sama solihah itu, solih dan solihah maksud saya, itu akan sama-sama berterima kasih. Ya ngoten. Ini makanya di sini konteksnya itu jikalau ada seorang bapak punya 3 anak, dia sabar untuk mendidik anaknya, dia memberikan pakaian, maka akan terjaga dari jilatan api neraka. Haddatsana Fadl ibnu Dukain qala haddatsana Fitr qala Syurahbil an Syurahbil sing Syurahbil qala dzab Syurahbil sami'tu min Sun Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa jeung Nabi ma min muslimin ora ana setengah sang muslim tudrikuhu kang nemuhu ing muslim apa ibnatani wong kedua anak perempuan fayahsinu mongko nuli berbuat baik sapa muslim suhbatahuma ing sesrawungan dengan ibnatani dengan 2 anak perempuan itu illa adkhalatahu kecuali bakal masukaken sapa ibnatani hu ing muslim ing bapake niku al jannata ing swarga. Jadi ini tuh kalau ada keluarga yang punya 2 anak perempuan, 2 anak perempuan itu dididik secara baik, diberi nafkah, diberikan pakaian, maka kedua anak perempuan itu akan bisa memasukkan orang tuanya menuju ke surga. Tadi kenapa ya? Tadi karena seorang anak perempuan itu tidak berkewajiban untuk bekerja kan itu. Jadi tidak perlu nanti memberi nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Ngoten. Terus haddatsana Abu Nu'man, haddatsana kita sama Abu Nu'man, qala disaba Abu Nu'man, haddatsana Sa'id bin Zaid qala ketika sapa Sa'id haddatsani ceritane ingsun sapa Ali bin Zaid qala ketika sapa Ali bin Zaid haddatsani ceritane ingsun sapa Muhammad bin Munkadir anna Jabir bin Abdullah sang Jabir bin Abdullah haddatsahum ceritakan mereka semua qala ketika sapa Jabir
Qala ke sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lau thalathatu banatin, man kana sapane wong kana iku ana sapa man lau tetu man sapa salah satu banatin, 3 anak perempuan, yuhina wa yakfihinna wa yarhamuhunna, yuhina kang didik sapa man hu ing salah satu banatin, wa yakfihinna lan nyukupi sapa man hinna ing salah satu banatin, wa yarhamuhunna lan merahmati mengasih sayangi sapa man hu ing salah satu banatin, faqad wajabat mongko teman-teman wajib lahu tetep man apa al jannatu swarga albattata dengan pasti. Jadi kalau ada orang yang punya 3 anak perempuan, dididik secara baik, diberi makan, dicukupilah seluruh kebutuhannya, dikasih sayangi, maka dapat dipastikan itu akan masuk surga. Itu kalau anak perempuan. Bagaimana kalau saudara-saudara perempuan? Nah, ini hadis berikutnya. Babu man 'ala thalathat akhwatin, man 'ala barang siapa yang meramut, ala iyal itu sudah menjadikan satu keluarga lah, jadi ya mencukupi seluruh keluarga. Thalathat akhwatin ing telu bersaudara perempuan. Haddatsana Abdul Aziz ibni Abdullah, sintan yang kita sebut Abdul Aziz bin Abdullah. Qala yang disebut Abdul Aziz. Haddatan jetan yang kita sebut Abdul Aziz bin Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad. An Suhail bin Abi Salih, sang Suhail bin Abi Salih. An Sa'id bin Abdurrahman, sang Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil. An Ayyuba ibni Bashir, sang Ayyub bin Bashir al-Muawi. An Abi Sa'id al-Khudri, sang Abu Sa'id al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngesep Rasulullah, la yakunu li ahadin thalathatu banatin aw thalatu akhwatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. La yakunu ra'ono li ahadin, untuk seseorang, orang apa thalatu banatin, 3 anak perempuan, aw thalatu akhwatin atau 3 saudara perempuan, fayuhsinu mongko nuli berbuat baik sapa ahad ilaihinna kepada salah satu banatin atau salah satu akhwatin, itu dakhala illa dakhala kecuali manjing sapa ahad al jannata ing swarga. Kalau orang punya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan yang orang itu berbuat baik kepada mereka, tidak hanya berbuat baik tetapi juga memberikan nafkah kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, menyayangi mereka, maka orang itu dijamin masuk surga. Nah, ngoten. Lah kok ora ana sing lanang itu, anak lanang terus pundi anak lanang gitu. Nah, anak lanang itu nanti berkewajiban manakala orang tuanya sudah tua, maka anak laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi ada sesuatu yang diharapkan dari anak laki-laki apa? Jadi memberikan nafkah nanti pada saatnya. Kan tiang kan ngoten kan itu, ketika saudara masih kecil, ketika sampai itu masih kecil atau masih kuliah seperti ini, seluruh kebutuhan saudara itu dicukupi di siapa? Orang tua. Nanti pada saatnya saudara berkelanjutan, kalau saudara menjadi wanita karir kan itu, dan akhirnya bekerja, nanti karir saudara menjadi semakin meningkat, sementara orang tua jenengan semakin sepuh, dan pada saatnya ketika sudah sepuh juga tidak berpenghasilan, sama seperti ketika orang tua sampean berpenghasilan dan sampean belum berpenghasilan. Nah itu makanya berkali-kali saya katakan, jangan sampai saudara membuat orang tua tidak merasa nyaman manakala butuh sesuatu untuk ngomong kepadamu nantinya kan itu. Sampai niku nek duwe entek terus ngomong ke orang tua, sampean merasa sungkan atau tidak? Ya. Harta ditelas ya kan itu. Sampean WA. Begitu di WA, itu langsung khilaf khusus itu. Jadi orang tuanya langsung ke ATM atau kalau perlu datang ke sini. Sampean kan juga gitu kan sampean itu. Sampean itu baru di pondok berapa hari misalkan. Baru di pondok 2 hari. Orang tuanya datang lagi itu gara-gara sampean WA kan itu. Ya iki butuh iki ya durung enek kan itu. Akhirnya orang tua sampean datang. Itu betapa sayangnya orang tua sampean kepada sampean itu. Pertanyaannya, nanti kalau pada saatnya orang tua sampean sudah sepuh kan itu dan butuh sampean itu, apakah orang tua sampean juga merasa nyaman untuk memanggil sampean untuk datang, atau waduh nanti mengganggu anakku kan itu, dan seterusnya. Sampean harus bikin bagaimana orang tuamu nanti tidak merasa sungkan sedikit pun untuk minta sesuatu kepada
sampean. Harus dibikin seperti itu. Gimana caranya? Ya dikasih tahu. Dan kalau sudah dikasih tahu, nanti kalau orang tua kita butuh itu, ketika kita memberikan sesuatu itu dengan wajah yang cerah kan itu. Wajah yang cerah. Jadi sampai memberi sesuatu tapi sampai besengut. Namanya ngerti besengut ya? Besengut itu menekuk wajah. Bahasa Indonesia apa besengut itu? Bermuka muram kan itu. Memberi tapi ngono kan itu. Ya, orang tua sampai dia tidak merasa nyaman kan itu. Nanti akhirnya ketika ke depan butuh ya tidak berani ngomong kan itu. Tidak berani ngomong. Begitu. Gitu. Jadi itulah cara kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oke ya, jadi seperti itu. Bab fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Ini bab yang menerangkan tentang fadli man, keutamaan wong 'ala kang ramut sapa man ibnatu anak wadone man al-mardudata yang ditolak. Naudzubillah min dzalik, semoga di antara saudara tidak ada yang mengalami ini kan itu. Haddatsan Abdullah bin Shalih, haddatsan ceritane kita sama Abdullah bin Shalih. Qala itu sama Abdullah bin Shalih. Haddatsan ceritane ingsun sama Musa bin Ali an Nabi saking bapake Musa bin Ali rupane Ali niku. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sapa Rasulullah sapa Nabiullah li Suraqah bin Ju'thum kepada Suraqah bin Ju'thum. Ala adulluka ala a'dhami shadaqah ala ta ono to ora adulluka memberikan tahu ingsun ka ing sira ala a'dhami shadaqah ing atase luweh agung-agunge sedekah. Apakah saudara tidak ingin kalau saya beri tahu sedekah yang paling agung itu yang seperti apa? Au min a'dhami shadaqati utawa saking pira-pira luweh agunge sedekah. Qala mongko nuli jawab sapa Suraqah bin Ju'thum, bala nggih ya Rasulullah, nggih. Saya mohon panjenengan Rasulullah untuk memberikan tahu kepadaku sedekah apa yang paling agung itu. Qala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah, ibnatuka mardudatun ilaika. Ibnatuka utai anak wadonmu iku mardudatun den tolak ilaika menuju kepadamu. Laisa laha kasibun ghairuk. Laisa orang lah tetep ibnatuka apa kasibun tempat untuk bekerja untuk mendapatkan sesuatu ghairuka saliyane si sira. Ini. Jadi apa sih mardudatun artinya itu? Ketika ada seorang istri yang dipulangkan oleh suaminya. Nah ini kan sangat jelek. Ketika ada seorang perempuan yang dipulangkan oleh suaminya kepada keluarganya dan keluarga itu menyambut baik dan akhirnya untuk menerima dan menyayanginya, dan itulah sedekah yang paling besar kan itu. Sedekah yang paling besar seperti itu. Jadi semestinya seorang kepala keluarga itu ketika dia memberikan nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, itu seluruhnya bernilai sedekah kan itu, bernilai sedekah. Makanya memang tanggung jawab kepala keluarga itu banyak. Tanggung jawab istri tidak banyak. Tanggung jawab istri kalau sampean pengen masuk surga itu gampang kan. Apa itu caranya? Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga taat pada suami kan itu. Jadi 3 saja lah sampean itu. Sampean enggak usah wah ini sedang minggu infak dan sedekah, sampean akhirnya ikut infak sana. Enggak, itu tanggung jawab suami itu, tanggung jawab suami. Bahkan kalau saudara itu mengambil harta suami untuk sedekah tanpa izin kepada suaminya dan suami sampean tidak rela apa yang sampean lakukan, yang mendapatkan pahala siapa? Hanya suami kan itu, hanya suami. Sampean baru ikut mendapatkan pahala manakala apa? Izin kepada suami dan suami mengizinkan untuk mengeluarkan sedekah itu kan itu. Nah, itu. Lalu istri tidak boleh bekerja terus gunanya apa? Kuliah kan itu. Nah, gunanya. Ya tetap berguna lah, cari ilmu itu, cari ilmu gunanya banyak kan itu ya, gunanya banyak. Ini konteks pada waktu itu jadi seperti itu ya. Itu. Terus saya teruskan, haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah, akhbarana bitin kita sama Abdullah, qala anta sama Abdullah, akhbarana Musa, akhbarana bring kabar teng kita sama Musa, qala anta sama Musa, sami'tu midang ingsun abi bapak ingsun an Suraqah bin Ju'thum sang Suraqah bin Ju'thum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah SAW iku qala sapa Rasulullah ya Suraqatu mithlahu ing umpamane hadis ini. Jadi hadis ini itu diceritakan Suraqah tidak hanya kepada ini
tetapi juga diceritakan kepada yang lain. Jadi kepada siapa? Kepada ayahnya Musa kan ini. Jadi kepada ayahnya Musa bin Ali itu kan itu. Terus haddatsana Haywah Ibnu Syuraih, haddatsana yang kita sebut Haywah bin Syuraih, qala yang kita sebut Haywah, haddatsana Baqiyah an Bahir sangi Bahir an Khalid sangi Khalid, anil Mikdam ibni Ma'di Kariba, kang dadi analane Ma'di Kariba, an naustune Mikdam iku sami ami dang tangan saha Mikdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa jeneng Nabi ma at'amta nafsaka fa walaka sadaqah, ma utawi barang at'amta kang memberi makan sira nafsaka ing awak dirimu, bahwa mongko utawi ma laka tetap kepadamu untukmu iku sedekah itu termasuk sedekah. Apa yang saudara nafkahkan untuk dirimu itu sedekah. Wa ma at'amta waladaka, bamalan barang at'amta kang memberi makan sira waladaka ing anakmu, bahwa mongko utawi ma at'amta laka tetap kepadamu iku sedekah itu juga termasuk sedekah. Wa ma at'amta, bamalan barang at'amta kang wehi mangan sira zaujaka ing bojomu, bahwa mongko utawi ma lakat sira iku ya sedekah. Wa malan barang at'amta kang awe mangan sira khadimaka ing pembantumu, ing asisten rumah tangga sekarang namanya, bahwa mongko utawi ma lakat sira iku ya sedekah. Jadi kalau melihat ini, maka semestinya seorang laki-laki itu tidak boleh kikir kepada keluarganya kan itu. Jadi ya kalau memberikan jatah kepada istrinya yang banyak lah kan itu, yang banyak. Jadi jangan sampai istrinya susah gara-gara jatahnya sedikit kan itu. Jadi sedikit. Dicukupilah. Karena untuk menjadi cantik itu butuh modal kan itu. Tapi jangan sampai wanita itu cantik di luar tapi di rumah ngelombrot kan itu. Nek pas arep lu ngopeh maca wayu sampai lipstike kaya mari mangan ayam apa ayam hidup kan itu. Jadi sampai menger kan itu. Terus pipinya juga dikasih apa namanya itu, blush on ya. Saya dulu pernah punya mahasiswi, ceritain sama istri saya kan itu. Ada seorang mahasiswi itu kalau antara warna warna pipi, sabuk sama sepatunya itu matching. Jadi kalau sepatunya warnanya pink, maka sabuknya pink, ininya juga pink. Nanti kalau itu warnanya, jadi kayak gitulah itu. Jadi nggak tahu kok masih kuliah sudah seperti itu kan itu ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah lulus karena saya sudah tidak ketemu lagi kan itu. Jadi ya itulah orang kan itu. Jadi seperti itu. Padahal semestinya seorang wanita itu harus maca cantik ketika apa? Ketika ketemu suami sampean kan itu. Jadi jangan kalau pas pergi, pas kondangan maca wayu, pas di rumah tadi kan itu. Pas di rumah mambu pawon kan itu ya. Wow. Ya tidak asik kalau gitu. Nggih. Ya sementara ngaten pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.